Oke, sahabat politis, jumpa lagi dengan kami MJI Properti Indonesia. Hari ini kita akan menelusuri sawah-sawah ini, sawah-sawah ini, sahabat politis. Seperti yang lihat belakang kami ini adalah persawahan sebuah, sahabat properti. Sayang gunungnya nggak kelihatan ya, sayang sekali ya. Tapi baiklah, sahabat politis, kita akan berbicara. Sekarang kita mau ke sawah, kita akan berbicara. Ada pertanyaan juga dari subscriber kita, Bang, kalau bisnis properti itu khusus pemula? Ini lagi-lagi pemula. Memang konten ini, sahabat properti, memang kita khususkan untuk pemula ya. Jadi bukan untuk developer yang telah berpengalaman, developer yang hebat, karena mereka juga hebat, sahabat properti. Jadi nah, kehebatan seorang developer itu, kalau kita berbicara, kok ada ya developer perumahan itu baru 2, 3, 4, 5 tahun sukses dan cepat kaya. Ini karena bisnis properti itu memang benar, sahabat properti, memang benar cepat bisa kaya, tapi bisa juga cepat miskin kalau tidak tahu caranya. Karena hukum ekonomi itu kan begini, sahabat properti. Apabila untungnya besar, untungnya gede, ya so pasti risikonya besar dan modal juga besar, sahabat sahabat properti. Nggak mungkin, tidak mungkin suatu bisnis untungnya besar tapi risikonya kecil, mustahil itu. Pasti melalui pasang surut lagi, jatuh bangun lagi, cari lagi, nah begitu ya, sahabat properti ya. Jadi banyak sekali. Nah, kan kalau bicara developer berpengalaman, kenapa kok bisa mereka cepat sukses dan kaya? Nah, ini kunci judul kita pada hari ini. Kenapa kok bisa developer hebat itu kaya raya, proyeknya banyak. Sana ada sebuah kota A, kota B, atau kota C. Setelah kami telusuri, sahabat properti, ternyata mereka tidak serta-merta langsung kaya, sahabat properti. Ternyata mereka bisa kaya begitu melalui pahit getirnya kehidupan bisnis. Ya, bisnis properti. Jauh sebelum mereka kaya, ternyata mereka sudah melakukan riset. Bukan riset sih, pengalaman sebenarnya, pengalaman kerja sama developer lain, jadi karyawan dulu mereka, sehingga mereka tahu apa persoalan dan apa permasalahan dan bagaimana mengatasi masalah yang timbul ketika hal itu terjadi kepada mereka. Jadi sahabat properti, kenapa orang tergiur dengan bisnis properti? Karena bisnis properti seperti yang saya katakan tadi, memang bisnis ini memang bisnis yang menyajikan bisnis cepat kaya, sahabat properti. Tapi untuk bisa seperti itu, bisa kaya dan bisa sukses dan proyeknya banyak, mereka melalui pahit getirnya, sahabat properti. Jadi ini kisah pengalaman, sahabat properti. Ada teman kami yang dahulunya seorang pebisnis motor, mempunyai showroom di kota Jambi, dan mereka coba untuk, karena tergiur, padahal mereka sudah oke di bisnis tersebut, dan mereka tergiur dengan bisnis properti karena diajak oleh teman-temannya. Dan pada akhirnya cerita lengkap ya, cerita cepat, dan pada akhirnya habis, sahabat properti. Bisnis properti yang nggak jalan dan bisnis showroomnya tutup. Ternyata setelah kita telusuri, beliau ini pemula, sahabat properti. Nah, kalau pemula, di situ yang kami takutkan. Kalau pemula, Anda tidak berpengalaman, sulit sekali untuk bisa cepat naik, sahabat properti. Apalagi Anda pemula langsung pelaku, ini kan sulit, sahabat properti. Tidak semudah yang Anda bayangkan. Anda sering dalam otak orang awam mengatakan kalau lahannya sudah ada, bangunannya sudah ada, terus mereka lupa yang lain-lain, terus jual ke bank. Nah, pikiran mereka begitu, konsumennya udah tinggal datang aja, kan begitu. Ternyata nggak sebegitu, sahabat properti. Tidak semudah yang Anda bayangkan.
Nah ini, ketika Anda non pengalaman pemula ini, begitu melihat Anda tidak tahu lokasi tanah ini boleh apakah tidak untuk perumahan. Nah itu kan ada aturan. Ada aturan dari pemerintah, zona A, zona B, zona C. Zona A itu untuk pemukiman dan pertanian misalnya. Sedangkan zona B untuk daerah wisata misalnya. Sedangkan daerah zona C untuk pusat pemerintahan. Sedangkan zona D itu untuk daerah industri. Nah, ketika dia ketemu tanah lokasi yang bagus menurut pendapat mereka, harganya murah, tapi zonanya di zona daerah D, daerah industri. Nah, ini kan bahaya seperti artinya di situ tidak boleh ada pemukiman dan perumahan, bisnis perumahan. Alhasil izin-izin Anda oleh Pemda tidak akan dikeluarkan seperti itu ya, poin pertama ya. Nah, kecuali Anda ketemu lahan tanah yang memang di zona A misalnya itu untuk pemukiman dan perumahan. Oke, berarti zonanya pas untuk pemukiman dan perumahan. Itu sahabat petik. Kedua, mereka juga lupa bahwa bisnis perumahan itu banyak sekali pihak-pihak yang terkait. Misalnya pemerintahan juga berupa perizinan. Sesak napas. Aduh. Dinas Perizinan Kota dan Kabupaten. Nah, apalagi setelah otonomi daerah ini sahabat petik, setiap kota dan kabupaten itu beda-beda cara perizinan, cara mereka memberikan perizinan sahabat petik. Beda-beda, kota A beda dengan kota C walaupun mereka satu provinsi. Terus pihak mana lagi yang terkait dengan bisnis properti selain perizinan dan pemilihan kota? Perbankan. Nah, ini lagi sahabat perbankan. Bank gunanya adalah untuk menjual supaya rumah kita menggunakan bank itu gunanya untuk menggunakan fasilitas kredit kepemilikan rumah sahabat, namanya KPR. Nah, kalau kredit kepemilikan rumah KPR, karena begini, orang beli rumah ke kita tidak mungkin beli rumah dalam bentuk cash and carry, tapi dalam biasa bentuk dalam KPR. Oke. Nah, dalam bentuk KPR otomatis kita berurusan dengan bank. Bank bisa bekerja sama dengan kita untuk bisa meng-KPR-kan rumah yang kita punya oleh perbankan, maka salah satu syarat adalah kerjasama dengan perbankan namanya PKS. Nah, salah satu syarat dari PKS itu bisa diokekan oleh perbankan. Pertama, izin-izin dari perumahan Anda sudah jelas, sudah lengkap. Izin legalitas tanah, sertifikat tidak bersengketa, sertifikat SM, izin-izin dari Pemda. Jadi izin legalitas tanah itu lain lagi dan izin perumahan beda lagi sahabat ya. Terus setelah izin-izin oke, kitanya sebagai pelaku juga akan ditanya bank di interview perbankan. Anda mau ya? Apalagi kita pemula, bank akan tanya, Pak, Bapak pernah mengerjakan proyek sebelumnya di mana saja, di kota mana, lokasinya di mana, gitu. Supaya bank, nah, kira-kira begitu ya. Jadi bank tidak serta-merta langsung menerima sahabat properti. Langsung ACC enggak begitu sahabat properti. Dia akan tanya Anda pernah melaksanakan proyek di mana dulu. Dia akan cek ke lokasi tersebut. Apakah proyek yang Anda kerjakan dulu bermasalah? Apakah tidak? Apakah lancar? Dia akan cari calon konsumen yang pernah berurusan dengan kita sebagai developer. Nah, bagaimana kriteria developer tersebut? Terus dia juga akan meminta rekomendasi dari pihak asosiasi perumahan sahabat petik, misalnya Apersi atau ARE. Nah, artinya di bisnis properti ini sahabat petik banyak sekali regulasi-regulasi yang wajib kita paham. Oke, itu baru cerita yang hanya cerita tentang bagaimana sih kita melangkah itu supaya tidak tersesat di jalanan. Oke, selanjutnya
bank itu maunya seperti apa sih calon customer yang kita ajukan. Nah, bank tuh punya aturan-aturan sendiri, SOP sendiri ya. Jadi jangan juga Anda bayangkan kalau rumahnya sudah ada, terus sudah oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut sesi yang kedua ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, lanjutkan sesi yang tadi, bagaimana kalau bank itu punya aturan-aturan SOP sendiri terhadap terhadap calon customer kita, seperti A, B, C, D, banyak. Nanti kita buka lagi session bagaimana apa sih yang dimaui bank sehingga bisnis sehingga calon customer yang kita ajukan ke perbankan tadi, si bank tuh langsung oke gitu. Jadi karena banyak juga developer pemula itu yang putus asa, sahabat seperti, karena begini, rumahnya sudah ada, sudah ready, calon customernya sudah oke juga, sudah tidak ada masalah menurut pendapat mereka. Tapi begitu diajukan ke bank, dari 5 yang mereka ajukan, biasanya bisa-bisa ada satu yang lolos di ACC KPR-nya oleh bank, 4 batal. Nah, ini kan bahaya, sahabat seperti, kalau 5 Anda bikin rumah, hanya satu yang di ACC, berarti 4 dibatalkan. Berarti 4 ini Anda udah investasi uangnya bagaimana Anda bisa bayar tukang, bayar tanah kalau tanahnya belum lunas, atau bayar supplier material. Nah, ini kan repot atau tukangnya. Jadi kesimpulan ini kalau lanjut nggak selesai cerita dari pemula ini, sahabat, karena ini berdasarkan pengalaman kami. Jadi kesimpulannya, kalau Anda pemula, kalau ingin berniat terjun sebagai pebisnis properti seperti video-video yang kami bikin sebelumnya, jangan langsung terjun secara, jangan nekat-nekat lah gitu aja, sahabat. Jadi kalaupun Anda pemula, Anda punya modal, tanahnya ada, Anda cari pendamping. Nah, ini yang sebentar, sahabat. Anda cari orang-orang yang memang telah berpengalaman di bidang itu. Anda cukup bermain di belakang layar aja. Anda cari direktur, cari pelaksananya, biarkan mereka yang bekerja. Anda sebagai komisaris lah. Komisaris ngapain kerja? Tapi yang sulitnya kita sebagai pemula ini kan semuanya kita ngerjain, sahabat seperti, karena kita meminimalkan anggaran biaya. Jadi kita direkturnya, kita pengawas lapangan ya, juga kita sebagai marketingnya, juga kita sebagai admin. Pokoknya kita semua, sahabat seperti itu, yang orang pemula itu seperti itu. Oke. Jadi sebaiknya, kalau Anda belum berani, sebaiknya memang jadi karyawan di developer yang ada di kota Anda, itu lebih baik. Itu lebih bijak menurut pendapat kami. Itu lebih paham. Jadi Anda paham A, B, C, D dari awal sampai akhir. Oke? Itu sahabat properti. Salam properti ini, kalau Anda belum bergabung di komunitas MJI Properti, bergabung aja di bawah ini ada gabung. Itu nggak mahal, sahabat, sepertinya 20.000, 30.000 per bulan. Kita bisa sharing ilmu, berbagi. Kami juga belum hebat banget, juga belum pintar juga, belum juga sukses dan kaya banget, tapi berniat menuju sukses dan jadi miliarder. Mau belajar. Oke, salam properti.